Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang sampai pada konektivitas antar ruang dan waktu dengan sub aplikasi geofisika dan geografi pada kehidupan di bumi. Selanjutnya, objek kajian geofisika dan geografi yaitu tentang geomorfologi. Oke, apa itu geomorfologi? Kata dasar yang melandasi kata geomorfologi adalah geo, morfo, dan logos. Geo itu bumi, morfo itu permukaan, logos itu ilmu. Jadi kalau kita rangkai adalah ilmu tentang permukaan bumi. Oke, saya rasa dari kata ini, rangkaian kata ini sudah paham dari apa yang akan kita pelajari ya dari geomorfologi. Oke, artinya pertama ilmu pengetahuan tentang bentuk dari permukaan daratan dan proses-proses yang membentuknya. Oke, proses-proses ya, proses-proses dari bentuk permukaan daratan itu proses-prosesnya kayak apa ya. Kedua, studi bentuk lahan yang menekankan pada sifat alami, asal mula genetik, proses perkembangan, dan komposisi materialnya. Nah, oke. Ini ada kata-kata bentuk lahan. Oke, kalau kita dalami lebih lanjut, itu bentuk permukaan daratan ini. Oke, ini lebih detail lagi, ada sifat alami, asal mula genetiknya, prosesnya dan komposisinya. Oke. Oke, dua definisi ini cukup sederhana. Ya, cukup memberikan gambaran apa yang akan dipelajari dalam geomorfologi ini. Oke, berikut ini adalah perkembangan dari geomorfologi. Perkembangan geomorfologi ini kita bagi menjadi dua era, yaitu sebelum era tahun 1970 dan setelah era 1970. Sebelum era 1970 ini kita kenal adanya paradigma Davis. Oke, paradigma itu kesepahaman dari para ahli tentang ilmu tertentu. Dalam hal ini adalah ilmu geomorfologi. Paradigma Davis ini menekankan geomorfologi itu ada struktur, ada proses, ada stadium. Oke. Ini ada tabel 1, tabel 2 ya. Ada pengelompokan ya. Ada strukturnya. Ada bentang alam destruksionalnya. Ya. Ada bentang alam konstruksional, ada destruksional. Kemudian setelah era 1970 ini kita kenal dengan paradigma King. Jadi ilmu itu terus berkembang. Paradigma King ini setelah era 1970-an, setelah paradigma Davis berkembang menjadi paradigma King. Paradigma King ini menekankan pada bentuk lahan, kemudian materi, kemudian proses. Di sini ada penonjolan bentuk lahan dalam ilmu geomorfologi. Ini menjadikan seluruh wilayah di permukaan bumi dapat dipetakan dengan simbol area atau poligon tertutup. Jadi kelebihan bentuk lahan ini akan menjadikan semua permukaan bumi ini akan dipetakan dalam bentuk area. Jadi kalau misalnya melihat ya bentuk lahan itu seluruh penggunaan lahan di permukaan bumi bisa dipetakan ya. Gak ada yang kosong gitu. Bisa dipetakan dari misalnya sawah, hutan, atau lahan basah, pemukiman dan sebagainya, bisa dipetakan semua. Dengan konsep bentuk lahan, maka kita lihat bahwa semua permukaan bumi ini tidak ada yang kosong gitu. Maka ini nanti akan secara bertahap akan kita pelajari, yaitu paradigma Davis dan paradigma King.
Ya, kita akan menggunakan paradigma King ini setelah era 1970 ini. Bukan bukan berarti paradigma Davis ditinggalkan. Paradigma Davis ini masih relevan, masih bisa dipakai gitu. Ya, ini ini penting ditekankan. Ini bukan berarti ini setelah 70 paradigma Davis ditinggalkan gitu. Kenampakan permukaan bumi itu dapat dikaitkan dengan struktur tertentu. Ya, ini yang patut kita garis bawahi. Pertama, kenampakan permukaan bumi, ya. Kenampakan permukaan bumi, genesisnya, asal usulnya, bentuk khasnya, bentuk-bentukan khasnya antara satu tempat dengan tempat yang lainnya. Kemudian bentuk khas itu bisa didapat dari materialnya. Material kita identifikasi dari tanah atau batuan, ya, akibat proses suatu peristiwa yang terjadi secara alami. Kemudian perkembangannya adalah kita lihat dari sisi waktu. Dapat dikaitkan dengan struktur tertentu. Kemudian ada struktur, kita konotasikan paradigmanya itu Davis ini. Tapi struktur itu tetap penting. Struktur itu apa? Tetap mempunyai nilai penting dalam proses perkembangan bentuk lahan. Oke, dari definisi bentuk lahan tadi, maka kita bisa sederhanakan dari gambar semacam ini. Bentuk lahan adalah fungsi dari relief, proses, material, struktur, waktu. Ya. Kalau kita lihat dalam gambar ini, yang di tengah itu adalah warna biru, bentuk lahan. Bentuk lahan kita tinjau secara genetik, asal usulnya. Nah, ini ada, oke, dilihat sebelah kanan itu genetik itu bentuk lahan bisa dari beberapa hal. Ini pertama, gunung api, bentuk lahan marin. Marin itu dari akibat proses pesisir. Bentuk lahan fluvial, proses sungai. Bentuk lahan struktural dari proses tektonisme, ada lipatan, ada bentuk lahan solusional, kars, kelarutan ini, ya. Bentuk lahan danudasional. Danudasional itu proses yang erosi yang sangat kuat, intensif. Bentuk lahan eolin. Eolin ini dari angin. Kemudian bentuk lahan organik dari aktivitas organisme, misalnya terumbu karang. Bentuk lahan glasial, proses es. Bentuk lahan di Indonesia itu jarang itu. Ya, di Papua itu, Puncak Jaya, ya, terbatas di situ. Bentuk lahan antropogenik, akibat kegiatan manusia. Genetik ini, ya, di warna biru itu, genetik ini tersusun atau terbentuk karena adanya karakteristiknya, ditentukan adanya relief, tinggi rendahnya. Kemudian proses yang bekerja, asal usul juga berbeda. Ada proses gunung berapi, ada pesisir, proses sungai, memiliki karakteristik yang berbeda ketika prosesnya beragam. Kemudian ada juga proses yang terkait dengan erosional, ya. Erosi ini paling dominan nanti. Kemudian waktu kan pembentukannya beda-beda. Jadi bentuk lahan itu bisa kita lihat dari waktu, ya, waktu geologi. Bisa juga waktu yang lebih pendek lagi. Kemudian material.
Material ini yang menyusun dari bentuk lahannya. Material ini bisa kita tinjau dari batuannya dan dari tanahnya. Itu analoginya. Kemudian tanah dan batuan itu secara spesifik dipelajari di geologi, ya, menjadi informasi penting di dalam bentuk lahan. Kemudian struktur kita mengambil dari geologi. Ada struktur permukaan bumi, arsitektur permukaan bumi. Itu 5 faktor inilah yang menjadi bentuk ciri dari bentuk lahan. Bila didefinisikan, bentuk lahan adalah fungsi dari relief, proses, material, struktur, dan waktu. Oke, berikutnya kita lihat kedudukan geomorfologi dalam ilmu kebumian lain. Geomorfologi merupakan irisan dari fisiografi dan geologi. Menurut Lobeck, fisiografi sendiri merupakan kombinasi dari klimatologi dan oseanografi. Tapi fisiografi ini tidak begitu berkembang. Tapi beda dengan geologi, itu sangat berkembang sekali. Cukup berkembang sekali. Ini didukung oleh mineralogi, petrografi, ya, kemudian stratigrafi dan lain-lain, lapisan batuan, struktur dan sebagainya. Sebenarnya geomorfologi ini banyak kita ambil dari geologi sebagai dasar. Juga yang mengembangkan geomorfologi awal-awal itu adalah geologi. Sehingga geomorfologi punya hubungan dekat dengan geologi. Kalau kita lihat 5 faktor tadi, struktur, material, kemudian waktu, itu semuanya memanfaatkan geologi. Sekarang kita lihat hubungannya jauh luas lagi dengan ilmu lainnya. Jadi posisi bentuk lahan ini di tengah-tengah. Jadi kalau dari bawah itu kita lihat geofisika dan geologi, itu kemudian memberi kontribusi peristiwa rotasi matahari, kemudian ada fisikanya, fisika atmosfer, iklim. Jadi kalau dibalik iklim itu merupakan hasil dari fisika atmosfer. Fisika atmosfer hasil dari rotasi matahari. Sementara geologi sendiri selain rotasi matahari merupakan ada perubahan kristal, kemudian terjadi peristiwa tektonisme. Di sisi lain geokimia menghasilkan batuan. Nah, iklim itu, tektonik batuan ini berpengaruh terhadap bentuk lahan. Kemudian iklim itu pengaruh atmosfer, ya, batuan pengaruh dengan litosfer menghasilkan sedimen. Sedimen ini tidak lepas dari hidrologi, ya. Hidrologi pengaruh dari atmosfer. Padahal, ya, selanjutnya dengan tanah muncul biosfer, ya, muncul kehidupan manusia. Ini keterkaitannya kompleks sekali. Bisa diperhatikan detail-detailnya saja. Detailnya ini interaksinya sangat kuat, sehingga bentuk lahan itu sangat sentral terkait dengan litosfer, atmosfer, biosfer, dan hidrosfer. Ini kombinasi dari banyak hal kajian keilmuan. Berikutnya keterkaitan dengan ekosistem. Ekosistem ini merupakan kombinasi dari lingkungan abiotik, lingkungan biotik, dan lingkungan kultur atau manusia, ya. Interaksi dengan lingkungan biotiknya, flora fauna, ya,
berinteraksi dengan atmosfer, litosfer, hidrosfer, atmosfer, oseanosfer. Kombinasi inilah menjadi ekosistem. Di dalam ekosistem ini menjadi wadah adalah bentuk lahan. Bentuk lahan sebagai wadah bagi ekosistem. Lalu kita lihat terapan ilmu geomorfologi itu, manfaat geomorfologi ini seperti apa. Kita lihat dari lingkungan geomorfologi ini, kita bagi dua, pasif dan aktif. Posisi geomorfologi, kalau pasif itu akan menghasilkan sumber daya geomorfologi. Sumber daya itu apa? Tanah misalnya, untuk tanah untuk lahan pertanian, batuan menjadi tambang, kemudian bahan konstruksi. Kemudian kalau dikaitkan dengan aktivitas manusia itu sifatnya juga aktif. Aktif itu adalah manusia beraktivitas memanfaatkan sumber daya. Sumber daya itu pasif. Dieksploitasi manusia akan membawa dampak terhadap lingkungan, terhadap sumber daya. Sementara sebelah kanan itu lingkungan geomorfologi itu aktif, itu memunculkan bahaya geomorfologi. Geomorfologi ini aktif itu peristiwa banjir, erosi, gempa bumi, tsunami dan sebagainya, menimbulkan bahaya-bahaya. Sementara pada umumnya manusia itu wilayah terkait lebih pasif, tidak ada aktivitas terkait bencana. Aktivitas terhadap sumber daya ada. Rata-rata setelah kejadian bencana tidak ada aktivitas, ada, menimbulkan wilayah yang rentan. Geomorfologi itu menghasilkan resiko. Ada sumber daya memiliki dampak, bahaya, menimbulkan resiko. Sumber daya bencana menjadi bagian dari terapan geomorfologi. Lalu bagaimana mengkombinasinya perencanaan wilayah ini? Perencanaan wilayah atau tata ruang itu menjembatani sumber daya dan bencana. Bagaimana memanfaatkan sumber daya tapi tetap memperhatikan adanya potensi bencana. Ini bisa kita saksikan ketika di wilayah itu ada sumber daya itu ada indah sekali, suhunya rendah, kemudian lahannya yang subur, sangat bagus untuk kawasan pemukiman. Itu sangat subur untuk menjadikan lahan pertanian, udara sejuk dan sebagainya. Namun ketika terjadi gunung berapi atau bencana, akan terjadi bencana besar. Ini rumah dah rusak, pohon-pohon rusak semua, hutan hancur juga. Kemudian lingkungan mengalami proses kerusakan, menimbulkan bencana. Kemudian juga dengan sungai, sebagian besar pemukiman itu di tepi sungai. Dulu ketika memanfaatkan air sungai itu cukup bagus, tapi bila tidak terkelola dengan bagus, terjadilah banjir berasal dari luapan sungai tadi. Itu menjadi sebuah bencana. Sumber daya dan bencana itu ada dua sisi, tentunya harus dikelola dengan baik supaya bisa dimanfaatkan sumber daya secara optimal, juga bisa menghindari bencana. Lalu bagaimana dengan menata wilayah dengan pemanfaatan sumber daya untuk menghindari bencana? Nah, ini dilakukan dengan perencanaan wilayah. Di sebuah wilayah itu harus direncanakan.
Kemudian kita kenal dengan tata ruang. Analisa spasial, analisa ruangan ini satu yang penting. Ini contoh wilayah potensi resiko. Ini contoh potensi resiko ya. Ada wilayah-wilayah tertentu dipetakan. Ini petakan mana potensi bahayanya tinggi, potensi resikonya tinggi. Ini bisa dihindari tempat tinggal. Ya. Lahan industri, kawasan ya, lahan pertanian fleksibel ini. Kita tidak ada bencana dioptimalkan. Kalau ada bencana ya dikeluarkan dulu. Bisa semacam itu. Kemudian di wilayah daerah gunung api sebelah kanan ini peta rawan bencana gunung api. Kita bisa melihat ya lahan-lahan permukiman yang sifatnya ini lahan permanen, bukan di kawasan gunung api. Bisa untuk pertanian, kehutanan. Kita terjadi ya ketika nggak ada bencana maka sumber dayanya bagus. Ketika terjadi bencana erupsi gunung berapi maka cukup harus dihindari. Ini terapan dalam geomorfologi, sehingga akan menimbulkan pertanyaan. Geografi itu pemanfaatan geografi juga, pemanfaatan lingkungan ya untuk kehidupan yang berkelanjutan. Bagaimana hubungan sebenarnya geomorfologi dengan geografi? Geografi itu sudah dijelaskan. Geografi itu ilmu yang mempelajari fenomena ya biosfer dalam konteks ruang dengan pendekatan ruang ekologikal maupun konteks wilayah. Kalau geomorfologi itu sudah dijelaskan, ilmu yang mempelajari tentang bentuk permukaan bumi. Itu geomorfologi itu penataan ruang ya. Lalu hubungannya apa? Di geomorfologi itu ada dua kelompok geomorfologi geografis dan geografi. Ini menurut Darmo Yuwono itu geomorfologi geografi itu mempelajari hubungan fungsional bentuk lahan dengan gejala fisikal dan kultural. Sementara geografi itu mempelajari fenomena keruangan fisik dan manusia di permukaan bumi berupa persamaan dan perbedaannya serta interaksi antara manusia dengan lingkungan kehidupannya. Sebagai kajian dari fenomena geosfer, ini bisa dilihat di dalam kotak. Geomorfologi dan geografi itu sama-sama mengkaji fenomena keruangan di permukaan bumi. Ini geomorfologi ini merupakan bagian penting dari geografi fisik. Ini definisi geografi ini mempelajari fenomena ruangan fisik dan manusia di permukaan bumi. Ini kalau geomorfologi ini bagian keruangan fisik ini. Jadi ini kalau kaitannya geomorfologi dengan geografi ini, bentuk lahan itu adalah wadah atau ruang fenomena geosfer. Bentuk lahan itu kajian dari geomorfologi, fenomena geosfer itu kajian dari geografi. Artinya bentuk lahan itu menjadi ruang atau wadah berlangsungnya fenomena geosfer. Geomorfologi menyediakan ruang bagi geografi. Itu hubungan geomorfologi dengan geografi. Kita lihat itu studi geografi itu ya di Amerika mengelompokkan
geografi itu ada geografi manusia, geografi fisik, kemudian ya kombinasi geografi dengan geografi manusia dengan fisik. Geografi fisik itu ternyata materinya itu dominan geomorfologi, ya. Ada geomorfologi, ya. Geomorfologi itu melajari dari apanya? Ruang wilayahnya, proses pelapukannya, kondisi lereng, ada lingkungan kuartel ya, bukan kajian geomorfologi, kajian bentuk lahan, ekologi sedimen, ya. Di sini menunjukkan bahwa kedudukan geomorfologi itu dalam ilmu geografi itu memiliki arti yang penting. Geomorfologi kita ambil kesimpulan sebagai wadah atau ruang. Geomorfologi di sini menjadi bagian dari fisik sebagai penyedia ruang. Artinya aspek-aspek geografi manusia itu akan diwadahi ruangnya itu di mana aktivitas manusia itu, geomorfologi tadi. Sehingga kita berbicara mengenai geografi pedesaan, geografi ekonomi, geografi kependudukan, masalah kota itu semua berlangsung dalam wadah geomorfologi, berlangsung dalam wadah ruang geomorfologi. Karakteristik budaya, sosial itu ditentukan oleh geomorfologi. Kita bisa lihat misalnya masyarakat yang tinggal di bentuk lahan gunung api tentu akan punya kebudayaan yang berbeda dengan masyarakat yang tinggal di sepanjang bentuk lahan lain, sepanjang pesisir. Karakteristiknya kan berbeda. Karakter beda itu dibentuk oleh ruangnya. Ruang geomorfologi itu pembentukan karakter tadi. Itu menunjukkan geomorfologi menjadi salah satu hal yang penting dalam menyediakan ruang dalam ilmu geografi.